Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fattah Al-Alim alladhi arsyada wa istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Wa afdal as-salah wa atammu at-taslim على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan daripada mengkaji ilmu-ilmu daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang keutamaan ilmu dan orang berilmu tentu banyak sekali. Ada suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dawud di dalam Sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fa kun ma'a man kana ma'allah. Ini yang sedikit sindiran atau anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan kun ma'allah. Dia anjuran di sini bisa menjadikan perintah yang wajib ditaati. Senantiasalah kamu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyq billah. Rasulullah katakan kun ma'allah. Jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bersandarmu di dalam setiap aspek yang ada dalam kehidupan. Tidak boleh ada keterikatan di dalam diri ini selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat untuk kita jadikan berpegang dan kembali dalam setiap urusan. Yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, talaq dunia bisalat. Aku telah mentalak dunia dengan 3 talak yang sudah tidak lagi bisa rujuk. Bukan berarti dia tidak menginginkan kehidupan dunia, akan tetapi seluruh kehidupannya dia tidak dikembalikan kepada dunia. Bila mana sesuatu itu dikembalikan kepada dunia, maka dia merasa bukan menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah dalam urusan apapun. Dan ini berat. Ini adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang Rasulullah katakan kun ma'allah, senantiasa kamu bersama Allah, mereka disifati dengan selalu mengamalkan dengan ikhlas setiap amalnya dan mengikuti daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW di setiap amalnya. Karena tidak ada orang yang beramal hanya mengandalkan keikhlasan, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak cukup. Atau sebaliknya, ada seseorang yang mengamalkan suatu amalia berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tetapi tidak berdasarkan keikhlasan. Ini juga tidak cukup. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar keikhlasan dan juga profesional, dalam artian
Mengaplikasikan keikhlasan tersebut harus sesuai aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dengan perasaan. Dhanniyat nanti menjadi orang-orang yang selalu pakai perasaan di dalam beribadah, di dalam beramal. Ini di antara makna kun ma'allah. Jadilah kamu senantiasa orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap urusan. Rasulullah SAW mengetahui bagaimana karakter daripada umatnya. Dia tahu bahwa kita ini lemah, sulit untuk merealisasikan makna perintah tersebut. Kalau kita jujur kepada diri kita masing-masing, kita akan mengetahui bagaimana kualitas diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyebutkan dirinya hanya sekedar jalan keluar di waktu saja, di dalam pekerjaan belum bisa menyambutkan dirinya kembali kepada Allah. Ada yang mungkin bisa menyambutkan dirinya kepada Allah ketika hanya mendapatkan masalah saja. Ketika sedang berbahagia mereka lupa untuk menyambutkan dirinya kepada Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang ketika berbahagia ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur, dan ketika diberikan cobaan mereka merasa Allah jauh dari mereka dan meninggalkan mereka. Semuanya pada porsinya. Makna kun Allah ada setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam ibadah saja, tapi seluruh hal yang kita jalani harus kita kembalikan kepada Allah. Yang tidak memiliki keterikatan kepada Allah maka tidak dikerjakan oleh orang tersebut. Dan ini hampir-hampir 100% umatnya Nabi, terutama zaman ini, tidak bisa merealisasikan makna perintah tersebut. Dan Rasulullah sudah tahu akan hal itu. Ada Rasulullah SAW telah mengetahui akan hal tersebut. Rasulullah sendiri yang memberikan opsi kedua. Fa'illam takun ma'allah, kata Rasulullah, kalau memang kamu tidak bisa menjadi seperti itu karena berat dan susah, Rasulullah memberikan pilihan kedua. Fakun ma'aman kana Allah. Kalau begitu, berpeganglah kalian, berdekatlah kalian dengan orang-orang yang mampu mengikatkan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini opsi kedua. Kalau Rasulullah tidak kasih opsi kedua, kemungkinan besar kita termasuk umatnya yang tidak menjalankan perintahnya. Ya, karena kita tahu lah masing-masing dari diri kita ini tidak sanggup untuk berpegang 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah begitu tahu akan kita ini, Rasulullah yang langsung berikan opsi. Sebelum ditanya oleh para sahabat, "Fa'illam takun ma'ah." Kalau kamu tidak bisa, fakun ma'aman kana Allah. Maka berpeganglah kalian bersama orang-orang yang seperti itu, bersama mereka yang mampu mengikatkan dirinya 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada opsi ketiga. Jadi orang yang demikian, kalau tidak bisa minimal mengikatkan diri kita kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau tidak juga maka celaka. Karena Rasul tidak memberikan opsi ketiga. Cuma dua itu saja pilihan. Jadi orang yang merikatkan dirinya kepada Allah, atau kalau belum mampu, sadar akan diri yang penuh dengan kekurangan, ikatkan diri kalian kepada orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal daripada hadis ini mengajarkan kita akan irtibat, suatu ikatan kepada talinya Allah. Kalau kamu tidak bisa mengikatkan dirimu kepada talinya Allah, minimal sangkutkan dirimu kepada tali yang tersangkut kepada talinya Allah. Jangan sudah tidak mampu mengikatkan diri kepada talinya Allah, tidak mau juga mengikatkan diri kepada tali yang tersangkut kepada talinya Allah, maka kita menjadi orang-orang yang terputus, jauh daripada rahmatnya Allah, jauh daripada hidayah, jauh daripada taufik, jauh daripada semua hal kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa tarik sedikit kesimpulan. Tugas kita sekarang harus mengikatkan diri kita kepada opsi yang kedua itu tadi, kecuali kita sadar bahwa kita mampu mengambil opsi yang pertama. Siapa mereka?
orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengikatkan diri kita kepada mereka, orang-orang yang mengikatkan diri kepada Allah. Ini tujuan kita sekarang berarti. Dan ini anjuran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, sifat orang yang selalu mengikatkan dirinya kepada Allah memiliki ciri-ciri yang sangat nampak sekali, yaitu adalah khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dipastikan orang tersebut semakin mengikatkan dirinya kepada Allah. Maka kalau kita ingin mencari siapa orang yang harus kita ikatkan diri ini kepada mereka, sebagai opsi kedua tadi, mereka memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri utama mereka? Memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ciri-ciri yang tidak bisa dihilangkan. Bila mana ada orang memiliki rasa takut dan lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dipastikan dia adalah orang yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri ketakutan kepada Allah, rasa takut dengan cinta, adalah senantiasa berzikir, dekat dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah, melakukan berbagai macam kebaikan yang dianjurkan oleh agama ini tentunya. Akan tetapi ini masih belum jelas. Semua orang bisa berdakwah akan dirinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mampu mengatakan saya takut kepada Allah dengan dasar-dasar yang ada pada agama ini. Banyak berzikir, suka silaturahim, sholat lima waktu di masjid, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dan hal-hal yang lain. Akan tetapi ini masih belum menjawab pertanyaan bagi orang-orang yang ingin mengaplikasikan makna hadis tadi untuk kita jadikan orang-orang tersebut sebagai pegangan. Siapa mereka? Dan semua bisa berdakwah, semua bisa mengaku bahwa kami orang-orang yang takut kepada Allah, berpeganglah kalian kepada kami. Kalau kita ingin mengetahui secara pasti siapa mereka, tadi kita telah mengetahui sifat-sifat mereka adalah memiliki rasa takut. Ini ciri-ciri utama. Maka semakin orang memiliki rasa takut, mereka lah orang yang berpegang kepada Allah. Kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang paling takut sehingga dia layak dijadikan tempat berpegangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan mereka. Ketika Allah yang menentukan dan Allah yang mensifati, maka itu tidak mungkin terpleset. Kalau dugaan, asumsi, dakwah itu boleh terpleset. Saya boleh mengaku bahwa saya orang yang takut kepada Allah dengan hal yang saya lakukan, tapi boleh jadi ternyata di sisi Allah saya bukan orang yang takut. Saudara jamaah hadirin boleh berasumsi akan seseorang bahwa orang ini takut kepada Allah, tapi mungkin asumsi tersebut tidak benar. Lalu siapa yang dapat kita pastikan? Kembalikan kepada Allah. Dan Allah telah memberikan berita kepada kita semua siapa orang yang paling takut kepada Allah. Nanti dari sini kita bisa kenali mereka. Allah katakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya mereka daripada hamba-hambanya Allah yang paling takut kepada Allah. Ini Allah yang mensifati, tidak mungkin terpeleset. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Mereka adalah orang-orang yang memahami akan masalah-masalah agama. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang disebut dengan al-alim kalau satu, dan kalau banyak mereka disebut dengan al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ini bukan dakwaan dari mereka, tapi ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memvonis bahwa orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Bahkan Allah memulai daripada kalimat ini menggunakan innama. Ya. Nah, kalau kita pelajari, ya, lafaz innama itu di dalam bahasa Arab itu daripada adawatul hasr.
memiliki fungsi. Yang di antara fungsinya adalah mengkhususkan sesuatu yang sedang dibicarakan dan dia mengeluarkan segala hal daripada keumuman hal yang dibicarakan. Ketika Allah sedang berbicara tentang rasa takut dan Allah nisbatkan rasa takut itu kepada ulama, maka Allah mengeluarkan selain ulama, seakan-akan Allah katakan mereka tidak takut kepada Allah. Ketika menggunakan innama, itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang baik dan benar, seakan-akan Allah katakan, ketahuilah, kalau kamu ingin tahu, hamba-hambaku yang takut itu hanya orang yang berilmu saja. Selain orang yang berilmu itu, seakan-akan mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mengatakan, Allah sendiri yang mengeluarkan. Mereka orang-orang yang tidak berilmu itu, ketakutan mereka itu bukan ketakutan yang hakiki. Ketakutan mereka itu kepada Allah, ketakutan yang belum mengenal Allah itu bukan ketakutan yang hakiki. Takutnya mereka mungkin hanya sekedar takut masuk ke dalam neraka. Takutnya mereka itu mungkin takut karena tidak masuk surga. Takutnya mereka itu mungkin takut karena adanya tekanan-tekanan paksaan dan lain-lain. Tapi rasa takut yang sebenarnya hanya dimiliki oleh hamba-hambanya Allah yang berilmu. Dari sini kita bisa mulai tarik garis kepada hadis tadi yang Rasulullah SAW katakan, "Fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah." Kalau kamu tidak bisa langsung kepada Allah, ikatkan diri kalian kepada orang-orang yang selalu mengikat dirinya kepada Allah. Sifat mereka rasa takut. Siapa orang yang paling takut telah disifati oleh Al-Quran. Orang yang paling takut, bahkan Al-Quran mensifati hanya mereka orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti akan agama ini, yaitu disebut dengan al-alim atau al-ulama. Saya rasa sudah mulai kelihatan sedikit ini jalurnya. Sudah mulai ada garis bahwa hadis ini seakan-akan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kamu tidak bisa masuk kepada Allah, berpeganglah kalian kepada ulama, orang-orang yang berilmu. Selain itu, tidak bisa mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk menjadi tempat berpegang kita selama kita belum mampu langsung berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadikan selain Allah sempat berpegangan, ini tidak sembarang. Dari Allah turun langsung ke suatu kelompok daripada manusia, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak mungkin mau menjadikan wakil Tuhan dengan sembarang begitu saja. Ini sesuatu yang istimewa tentu. Kita kalau ingin mengangkat wakil, masjid ini mesti ada ketua masjidnya, betul ya? Ada wakilnya. Apakah wakilnya diangkat secara sembarang atau dipilih dari orang-orang yang terpilih? Tentu dipilih dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Begitu juga kita di rumah ada yang namanya RT, RW, lurah. Apakah ketua tersebut camatkan terus sampai kepada negara? Pemimpin-pemimpin tersebut ketika memilih wakil dengan cara-cara yang mudah begitu saja atau harus lulus standarisasi yang telah ditetapkan. Ini bukan menjadi wakil yang biasa. Tapi Rasulullah SAW menjadikan mereka sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada sesuatu yang istimewa pada diri mereka. Tidak mungkin sembarang dijadikan, kalau kamu tidak bisa sama Allah, sama mereka. Ini mereka berarti hebat ini. Ada sesuatu yang dahsyat. Sampai berani Rasulullah menjamin, kalau kamu ingin aman, tidak mampu kepada Allah, setidaknya kamu mengikat diri kamu kepada mereka. Berarti mereka ini memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Coba kalau kita hayati dari Allah, kita kalau wakil saja itu pasti orang yang istimewa, wakil apapun yang sebagaimana tadi saya berikan contoh. Ini wakil Tuhan.
wakil pencipta yang kita kembali kepadanya, wakil pencipta kita yang kita harus berpegang seluruhnya kepadanya. Dan yang mengangkat menjadi wakil bukan mereka sendiri, tetapi langsung Rasulullah, yang tentu Nabi Muhammad tidak mengangkat itu semau-maunya Nabi Muhammad. Wa yang yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan sesuatu karena hawa nafsu, kecuali pasti wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab mereka dijadikan begitu istimewa sampai Rasulullah menjadikan mereka tempat kembali kita semua kalau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam pengurangan kita yang ada? Apa alasan? Tentu alasan utamanya adalah karena mereka membawa ilmu. Karena mereka membawa ilmu. Seseorang ketika membawa ilmu pada dirinya, siapapun orang itu, maka dia telah mengangkat derajat dirinya sendiri menjadi derajat yang tertinggi di alam semesta ini daripada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun manusia, ditinjau dari harta, kekuatan, kekuasaan, orang yang berilmu tetap berada satu di atas mereka semua. Sehebat apapun manusia di muka bumi, dan ini disepakati bukan hanya dalam perspektif Islam, tetapi ini disepakati oleh seluruh makhluk yang ada. Dari agama manapun sepakat bahwa tidak ada manusia yang di atas muka bumi ini lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Orang yang kaya raya, sehebat apapun dia akan mengalahkan orang yang kaya yang di bawahnya. Tapi sekaya apapun dia, ketika disandarkan dengan orang yang berilmu, dia akan di bawah orang yang berilmu. Orang yang memiliki kekuasaan, seluas apapun kekuasaannya, dia mampu mengalahkan orang yang memiliki kekuasaan yang di bawahnya. Tapi ketika disandarkan dengan orang yang berilmu, orang tersebut tetap akan berada di bawah orang yang berilmu. Orang yang memiliki kekuatan kuat apapun kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan orang yang kuat yang kekuatannya berada di bawah kekuatannya. Tapi ketika disandarkan dengan orang yang berilmu, dia akan berada di bawah daripada orang yang berilmu. Dan ini disepakati, bukan hanya dalam pandangan Islam saja. Dimanapun kita berada, semua sepakat manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah mereka yang memiliki ilmu dalam hal apapun, secara umum, secara khusus tentu dalam masalah agama. Kita di kehidupan kita ini dibangun dengan asas keyakinan beragama. Semua kehidupan kita ini kembali aturannya kepada agama. Maka apapun yang ada dalam kehidupan ini akan kalah dibawa oleh orang yang mengerti tentang masalah agama secara khusus. Dan secara umum juga begitu. Setiap orang yang berilmu akan selalu berada di atas siapapun orang tersebut. Sebab itu maka dikatakan oleh Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Quran telah membahasakan itu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Kan tetapi orang yang beriman dengan didasari ilmu memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang beriman saja. Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini, kata-kata derajat itu derajatnya bukan cuma satu, berbeda-beda banyak. Ibnu Abbas katakan jarak satu derajat dengan derajat yang satunya itu seukuran perjalanan 100 tahun dengan kecepatan cahaya, kata Abdullah bin Abbas. Dan beberapa riwayat jarak satu derajat saja dengan derajat yang di atasnya itu seukuran perjalanan 100 tahun kecepatan cahaya. Satu derajat saja. Bagaimana derajat yang kedua, bagaimana yang ketiga, dan seterusnya. Sementara Al-Quran membahasakan orang yang beriman tanpa berilmu dengan orang yang beriman dengan berilmu, jaraknya itu beberapa derajat. Kira-kira kalau satu derajatnya saja, kira-kira kita bisa kejar atau tidak itu? Dengan umur yang mungkin tidak sampai 100 tahun dan kita belum memiliki kendaraan yang kecepatannya secepat cahaya. Untuk sampai mengejar derajat satu saja tidak mampu kita.
Bagaimana derajat mereka lebih tinggi jemaah? Dan ternyata ayat itu dibenarkan oleh kehidupan semua manusia, bahwa orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi di kehidupan kita semua, dan dipandang daripada pandangan agama juga demikian. Begitulah orang-orang yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu ini yang akan menjadikan kehidupan manusia berada pada porosnya. Kita ini akan selalu berada normal kalau ada ilmu. Manusia ini tidak memiliki kontrol yang baik di dalam kehidupannya kalau dia tidak memiliki miqyas, tidak memiliki standarisasi. Dan standarisasi itu ilmu dari segala macam aspek apapun. Manusia, dia tidak akan tahu terjerumus ke hal yang buruk atau akan sampai ke hal yang baik kecuali dia harus tahu dulu apakah ini buruk, apakah ini baik. Dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal agama, kesehatan, keuangan, bahkan dalam agama dan semua. Orang yang mengerti masalah kesehatan, dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak sehat. Tapi kalau yang tidak mengerti, dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik, makan hal-hal yang tidak menyehatkan, maka dia akan menjadi sakit. Orang yang menjaga, dia akan menjadi sehat. Dalam keuangan, dia mengerti bagaimana mengatur keuangan, maka dia tidak akan kehilangan daripada hartanya. Dan seterusnya, termasuk dalam hal agama. Bukankah itu didasari dengan ilmu? Semua kebaikan yang ada di dalam menjaga poros kehidupan setiap individu daripada kita, kalau dia berada di jalan yang normal, pasti dasarnya karena ilmu. Ilmu ini faham akan suatu masalah. Ya, al-ilmu, al-fahamu. Ilmu itu adalah paham. Paham kita akan suatu masalah, itu disebut dengan ilmu. So itulah manusia menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada ilmu pada dirinya, orang tersebut akan mampu menjaga dirinya berada jalan yang normal dalam setiap aspeknya. Hal apapun itu. Satu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib memanggil sahabat yang bernama Kumail. Ali bin Abi Thalib punya sahabat namanya Kumail. Kumail ini hobinya ini nabung. Dia suka kumpulkan harta. Dia tabung hartanya, tanam sini, investasi. Sampai umurnya tua terus investasi terus. Dipanggil sama sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya Kumail, ta'ala, sini Kumail. Kumail, saya lihat kamu ini selalu kumpulkan harta terus, suka nabung, suka investasi. Iya betul. Kumail, ketahuilah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kenapa begitu? Dikatakan al-mal anta tahrusuh. Kalau harta itu kamu cari dan kamu yang menjaganya, kamu akan sibuk untuk menjaganya. Orang kalau cari harta, dia kan akan sibuk putar supaya tidak kurang. Bagaimana caranya supaya tetap ada, minimal tidak berkurang, bertambah lebih bagus. Tutup sana, tutup sini, lakukan ini, lakukan itu. Ini uang yang dijaga sama dia, harta yang dijaga sama dia. Wa amal ilm. Tapi kalau ilmu, al-ilmu ya harus. Bukan kamu yang menjaga ilmu, tapi kamu yang akan dijaga oleh ilmu. Ilmu jauh lebih baik daripada harta Kumail. Kalau kamu punya ilmu, kamu tahu pada saat kamu ingin berbelok, oh di situ ada hal yang tidak baik. Siapa yang menjagamu sehingga kamu tidak jadi berbelok? Ilmu. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu terjebur di dalam hal yang tidak baik tersebut. Kalau kamu tahu akan ilmu, apapun yang kamu lakukan, kamu akan dijaga oleh ilmu sampai kau mati. Tidak perlu kamu sibuk. Ini ilmu harus simpan di mana supaya tidak hilang. Ilmu ini harus saya simpan. Tidak, tetapi ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau harta, kamu akan terus menjaganya. Begitulah harta. So itu jauh kedudukan orang yang berharta dibanding dengan orang yang berilmu. Itulah nasihat daripada sahabat Ali kepada sahabat yang bernama Kumail. Jangan berhati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu yang
Kalau kita bahas satu persatu akan membuktikan fakta akan ilmu di atas segala-galanya daripada hal kebaikan-kebaikan yang ada di keduniaan kita hidup di dalamnya ini. Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan, perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya beribadah saja, ya, kata-kata abid versi Rasulullah, orang yang beribadah versi Nabi ini bukan yang beribadah seperti yang kita bayangkan. Kata-kata beribadah versinya Nabi Muhammad SAW itu pagi, siangnya diisi dengan puasa, malamnya diisi dengan tahajud, waktunya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya disedekahkan. Ini kata-kata abid dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca hadis ini jangan diterjemahkan dengan keadaan kita, ya. Jangan diterjemahkan dengan keadaan kita. Rasulullah katakan fadlul alimi 'alal abid, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang abid. Abid itu apa? Suka ibadah. Jangan kita bayangkan ibadah kita. Ini ibadah versi Nabi Muhammad. Ibadah versi Nabi Muhammad adalah siang hari puasa, malam hari sholat, hartanya disedekahkan, mengaji dan seterusnya. Keutamaan orang yang berilmu dengan abid versi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu tadi, ya. Rasulullah katakan kafadli ala anna rajulin min ashabi. Perumpamaan, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tadi itu bagaikan aku, kata Nabi Muhammad, dengan orang yang paling rendah daripada sahabatku. Ini jauh sekali, ya. Bandingannya Nabi sama sahabat yang paling rendah. Siapa Nabi? Orang yang berilmu. Siapa sahabat yang paling rendah? Orang yang beribadah dengan kualitas ibadah yang seperti tadi. Bagaimana kalau kualitas ibadahnya seperti kita? Kalau kualitas ibadahnya seperti tadi dibandingkan dengan orang yang berilmu, perbandingannya itu keutamaannya bagaikan Nabi. Rasul kafadli, bagaikan aku, kata Nabi Muhammad, wa anna rajulin min ashabi, berbanding sahabatku yang paling rendah. Jauh sekali. Ini perumpamaan yang Rasulullah SAW sabdakan. Bagaimana kalau cuma sekedar ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja, yang standar-standar saja? Bagaimana? Ya, itu diantara Rasulullah SAW ketika membandingkan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam riwayat daripada Ja'far Shadiq, diriwayatkan juga daripada ayahnya, ya, Muhammad Al-Baqir, diriwayatkan daripada ayahnya juga, ya. Hadis Al-Abidi daripada ayahnya, Al-Husain daripada ayahnya, Ali bin Abi Thalib daripada Nabi Muhammad SAW mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Nabi katakan tidurnya orang yang berilmu lebih bagus ketimbang ibadahnya orang yang tidak berilmu. Ini perbandingan sudah makin jauh lagi. Tidurnya orang yang berilmu, tidur. Ini kalau dalam ilmu perbandingan ini nggak fair sebenarnya. Ya, kalau dibilang sholatnya orang yang berilmu dengan sholatnya orang yang tidak berilmu, lebih utama sholatnya orang yang berilmu, ini fair. Karena yang dibandingkan sholat, sama-sama perbuatan yang baik. Tapi ini perbandingannya sholat, bentuk peribadatan manusia tertinggi kepada Allah, dengan tidur. Tidur ini kondisi manusia yang paling hina. Kapan manusia hina? Tidur. Orang kalau tidur yang kuat jadi tidak kuat, ya. Orang kalau tidur yang kuat, mau dia ngapain bisa sama orang, ya. Orang berilmu kalau tidur, ya tidur, ilmunya hilang dulu. Orang yang punya jabatan kalau lagi tidur, jabatannya hilang. Semua kondisi ketika tidur manusia itu menjadi hina. Ini perbandingannya kurang fair, ya. Kalau kita lihat, kok sholat bandingannya tidur? Kalau sholat sama sholat pantas, ya. Ini ibadah, maksud ibadah sini sholat terus. Ibadahnya orang yang tidak berilmu dibandingkan tidur. Orang yang berilmu masih bagus tidurnya orang berilmu.
tidur yang begitu hina, ketika disandarkan kepada orang yang berilmu, bisa mengalahkan ibadah yang begitu mulia ketika ibadah itu bersandar kepada orang yang tidak berilmu. Ini Rasulullah SAW sabdakan. Diriwayatkan ada suatu orang soleh. Satu ketika dibukakan oleh Allah mata batinnya, dikasyaf oleh Allah, sehingga orang tersebut melihat iblis sedang berada di depan pintu suatu masjid, sedang berdiri. Orang soleh ini ingin masuk ke masjid, tertahan karena ada iblis ini tadi. Ditanya, wahai iblis, kamu ngapain di sini? Orang soleh tadi, wahai iblis, kamu ngapain? Kata iblis, saya ini mau masuk, tapi setiap saya ingin melangkah masuk, saya terbakar, nggak bisa masuk. Maka saya berhenti terus di depan pintu masjid ini. Orang soleh tadi ngintip ke dalam masjid, ada orang lagi sholat. Kata orang soleh tadi, wahai iblis, oh kamu tidak kuat masuk karena ada orang yang lagi ibadah itu ya? Ada orang yang lagi sholat itu, kata iblis. Kata orang soleh tadi, kamu tidak kuat masuk pasti gara-gara orang ini, orang yang lagi ibadah ini. Iblis tertawa. Oh kalau dia saya tidak takut. Oh sholatnya tidak kerasa, setiap hari saya godain. Orang itu korban saya. Hari ini memang mau jadi korban saya. Setiap hari ini kalau dia saya tidak takut. Terus lihat sampingnya, katanya. Lihat di samping orang itu. Lagi ada orang tidur ngorok. Lagi ada orang tidur mendengkur. Yang bikin aku terhalang masuk bukan orang yang sholat itu. Nafas orang yang sedang tidur tadi membakarku setiap aku ingin masuk ke dalam masjid ini. Nafasnya orang yang berilmu membakar iblis tidak masuk ke dalam masjid. Bukan takut karena yang ibadah tadi, kata iblis. Kalau dia tidak usah saya takut, itu korban saya, katanya. Soalnya tidak pernah sah kok tiap hari. Kok bisa? Sebab yang tidur itu orang berilmu. Logikanya apa? Kita logikakan hadis tadi. Logikanya bagaimana? Begini. Kalau aku masuk, kata iblis, sekarang ini orang tiap hari yang sholat memang ini korban saya. Setiap hari saya goda dia. Karena saya goda dia tidak mengerti masalah hukum, maka akan terjadi hal-hal yang membatalkan sholatnya tanpa dia mengetahui. Orang kok tidak mengetahui akan suatu masalah, mungkin menjalankan sesuatu hal yang bisa membatalkan suatu peribadatan. Karena dia tidak mengetahui hukum. Dengan godaan-godaan saya dan tipuan-tipuan saya, mungkin dia merasa lebih khusyuk padahal membatalkan sholatnya. Mungkin dia merasa lebih baik padahal itu merusak daripada kualitas sholatnya tanpa dia ketahui. Dan saya memang ini tugas saya setiap hari. Tapi hari ini tumben-tumben ada orang itu sedang tidur di sampingnya. Ini orang berilmu. Apa alasannya? Begini. Kalau orang yang sholat ini saya ganggu tiap hari, dia nggak tahu. Tapi kalau saya ganggu dia sekarang, pasti dia akan melakukan kesalahan di dalam sholatnya. Betul kan? Kalau diganggu dia akan melakukan kesalahan. Ketika kesalahan itu nampak, akan terlihat oleh orang yang mengerti hukum di sampingnya. Kira-kira orang yang mengerti itu akan mengajarkan dia atau mendiamkan saja? Mengajarkan atau tidak kira-kira? Kalau saya ganggu dia sekarang, akan membangunkan orang yang berilmu ini. Karena orang yang berilmu akan melihat, kok kamu sholat begini salah. Diajarkan, kalau sudah diajarkan dia jadi faham. Kalau dia faham, besok saya kesini lagi mau ganggu dia sudah mengerti ilmunya, maka dia tidak akan terganggu lagi oleh saya, maka saya akan gagal di dalam urusan ibadahnya. Ini logika tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya atau ibadahnya orang yang berilmu. Sampai-sampai ketika orang itu ada di samping orang yang beribadah, iblis tidak berani mengganggu orang tersebut dengan alasan kalau saya ganggu sekarang, mending besok aja lah saya ganggu. Mending hari ini libur saya tidak ganggu, supaya dia nggak diajarkan. Karena orang ini tidur, besok nggak ada lagi saya ganggu lagi dan dia nggak pernah tahu sholatnya benar atau salah. Ini analogi yang diberikan oleh ulama dan ada riwayat yang diceritakan daripada para salafus saleh. Jadi itu diantara mana tidurnya orang yang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Banyak sekali. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bawakan ini ada satu buku isinya tentang keutamaan
keutamaan orang yang dulu dan ulama, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Banyak sekali hadis-hadisnya. Ya, tentu saya ambil daripada hal-hal yang penting-penting saja. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensabdakan, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Di antara sikap orang yang beriman, pasti ingin selalu mencari hal yang terbaik untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Betul ya? Kita selalu kalau tahu yang baik, pasti kita lakukan. Semakin baik akan semakin baik. Itu sifat orang yang beriman. Maka para sahabat itu suka bertanya, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah, sehingga aku bisa mengamalkan ini untuk bekalku nanti. Dia bertanya, perbuatan apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ilmu billah, ilmu. Rasulullah ditanya amal apa yang paling bagus, Rasulullah bilang ilmu. Orang ini bingung. Dia tanya ulang, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang paling bagus? Rasulullah menjawab lagi, al-ilmu, ilmu. Lalu dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, ayyul amal, sampai 3 kali. Amal apa yang paling bagus ya Rasulullah? Al-ilmu. Bingung dia. Nas'alu anil amal, syib'anillah. Ya Rasulullah, kita kan nanya amal. Kok engkau jawab ilmu? Seakan-akan tidak nyambung pertanyaan. Dia mengharapkan jawaban-jawaban itu yang, oh kamu mau amalan yang bagus, sholat inilah kamu sekian rakaat, baca zikir inilah kamu. Dia mengharapkan jawaban-jawaban yang seperti itu. Tapi ketika ditanya amal apa yang paling bagus, Nabi menjawab ilmu. Apa soal ilmu? Apa soal ilmu? Kalau aku ditanya amal, kau jawabnya ilmu terus ya Rasulullah. Rasulullah jawab, wahai sahabatku, ketahuilah, fa inna qalilal amali ma'al ilmi yanfa'. Fi riwayat katsirah. Ketahuilah, sedikit amal yang kamu kerjakan, yang didasari amal tersebut dengan faham dan ilmu yang benar, itu akan bermanfaat untuk dirimu dan itu bermakna banyak. Wa katsiral amali ma'al jahli la yanfa', ay qalil fi riwayah. Dan banyaknya amal-amal yang kamu lakukan, yang kamu menforsir dirimu di dalam berbuat baik, di dalam beramal, di dalam bersikap, di dalam apapun daripada amaliyah, yang tanpa berdasarkan dengan paham dan ilmu yang benar, tidak bermanfaat buat kamu. Dan itu terhitung sedikit. Paham atau tidak kira-kira jawaban dari Muhammad? Nabi bilang, kamu nanya amal apa, Nabi jawab ilmu. Kok ilmu? Maksudnya, kalau kamu beramal walaupun sedikit, tapi kamu paham akan masalah tersebut, itu sangat bermanfaat dan terhitung banyak. Ketimbang kamu berbuat apapun daripada kebaikan yang tidak berdasar kebaikan tersebut, atau kamu tidak memahami kebaikan tersebut, kamu tidak mengerti masalah tersebut, sebanyak apapun itu tidak bermanfaat untuk dirimu. Ya. Ini jawaban dari Muhammad SAW ketika seseorang bertanya tentang amal. Dia mengharapkan jawabannya, kamu baca ini 10.000 kali, kamu sholat ini, kamu ini. Tapi jawaban Nabi tidak seperti itu. Jawaban Nabi ilmu. Kalau kamu berilmu, perbuatanmu yang sedikit itu akan sangat bermanfaat. Kalau kamu tidak berilmu, perbuatanmu yang banyak itu tidak akan membawa manfaat, bahkan bisa merusak. Berapa banyak orang yang berdasar niat kebaikan justru tidak mendatangkan kebaikan, bukan karena niatnya yang salah, tapi ketika cara tersebut tidak dibenar. Begini pada hakikatnya, jamaah, manusia ini sudah dari zaman pertama kali diciptakan, dari zaman dahulu kala. Ini tujuannya sebenarnya apa? Mencari kemerdekaan diri. Mencari kemerdekaan diri. Saya keluar sedikit dari bahasan ini, tapi ada kaitannya. Kita ini dari semenjak kita diciptakan dahulu kala, itu manusia ini berlomba-lomba mencari apa? Kemerdekaan dirinya. Dia ingin cari apa yang terbaik kepada dirinya, hidup aman, tidak terganggu, dan menjadi yang terbaik. Maka muncullah perang. Karena dahulu kala belum ada hal-hal yang bisa dilakukan kecuali dengan kekuatan. Semakin kuat, semakin merdeka mereka. Dengan membunuh, dengan melakukan peperangan, dengan menjajah, dan seterusnya. Tapi ternyata
tidak mendapatkan kemerdekaan juga. Ketika datang harta semakin orang berharta semakin merdeka. Tetapi ketika datang kekuasaan, harta juga akan terjajah. Kekuasaan semakin seorang memiliki kekuasaan dan seterusnya. Agama ini datang membawa konsep untuk merealisasikan setiap hati nurani manusia mencari kemerdekaan. Bahwa ini metodologi yang Allah telah tetapkan di dalam kehidupan manusia, yang bila mana kita menjalaninya dengan baik, kita akan sampai kepada tujuan kita tanpa mencederai satupun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap individu itu akan sampai kepada kemerdekaannya masing-masing dengan hak-hak yang telah Allah tetapkan. Ini agama ini kalau kita hayati sebenarnya seperti itu. Saya tidak berbicara tentang tujuan beragama, tetapi agama ini diturunkan sebagai suatu konsep untuk merealisasikan keinginan setiap jiwa manusia untuk mencari kemerdekaannya. Karena orang yang mencari kemerdekaannya, ada yang sampai membunuh, ternyata metode itu tidak benar. Ada yang sampai menyiksa, ternyata metode itu tidak benar. Ada yang korupsi, ternyata metode itu tidak benar, karena merugikan semua. Ada yang menjajah, ternyata metode itu tidak benar. Sebenarnya agama ini sudah membawa satu metode. Kalau kita ingin ikuti, kita akan sampai kepada hakikat kemerdekaan jiwa tersebut tanpa mencederai orang lain, dan orang juga akan ikut serta merasakan kemerdekaan tersebut. Dengan apa? Ilmu yang diajarkan oleh agama. Sebab itu tadi Rasulullah katakan, banyak amalmu kalau tidak diasari dengan paham itu tidak bermanfaat, bahkan bisa merusak. Tapi sedikit amalmu kalau kamu dasar dengan pemahaman dan aturan yang benar, itu akan sangat bermanfaat dan memberi kemanfaat kepada orang banyak. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa dipahami ya, sejelas tentang hadis yang barusan tadi itu. Nah, juga di antara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu. Wahai para sahabatku, kalian hari ini berada pada zaman ini. Rasulullah ketika mengajak berbicara para sahabatnya, bukan zaman kita. Wahai sahabatku, kalian berada pada zaman katsirun fuqaha'uhu, banyak orang yang cerdas. Qalilun khutaba'uhu, sedikit orang yang suka berbicara. Zaman dulu itu penceramah jarang, karena semuanya pintar-pintar, semuanya faqih, semuanya mengerti akan masalah. Sedikit khutbah, penceramah dulu sedikit, kata Rasulullah. Beda ya, antara orang yang alim dengan orang yang suka berceramah itu jauh sekali. Kita harus membedakan mana faqih, seseorang yang mengerti akan suatu masalah, mana da'i, seseorang yang mengajak orang, mana muballigh, seseorang yang menyampaikan apa yang diketahui untuk mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud oleh Rasulullah faqih adalah orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Di zaman dahulu sedikit orang yang berceramah, tetapi banyak orang yang berilmu. Qalilun sa'ilu, sedikit orang yang suka minta-minta. Katsirun mu'tu, banyak orang yang suka memberi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Di zaman itu, kata Rasulullah, kamu beramal lebih baik daripada kamu belajar. Pada zaman itu semua orang sudah faham, maka amalkanlah apa yang kalian fahami. Tapi lanjutan hadis tersebut Rasulullah katakan, wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu. Akan tetapi wahai sahabatku, ketahuilah akan datang suatu masa nanti. Masa itu sekarang. Akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia, qalilun fuqaha'uhu, orang yang berilmunya sedikit, katsirun khutaba'uhu, banyak yang penceramah, berbicara banyak atas dasar apapun itu, disampul dengan agama atau apapun itu. Khutbah adalah orang-orang yang berceramah. Nanti di akhir zaman Rasulullah katakan orang yang berilmu sedikit dan orang yang berbicara akan banyak. Katsirun khutbah, qalilun mu'tu, yang memberi sedikit. Katsirun sa'i, tapi yang meminta banyak. Terbalikan zaman yang tadi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kalau kamu mendapatkan zaman itu, maka belajar lebih utama daripada kamu beramal. Dan itu zaman kita sekarang. Jika kita bertanya amal, tadi sudah ada dua. Perintah yang pertama Rasulullah katakan, kamu ingin beramal, ilmu itu sudah bagian daripada amal. Kedua, kita akan mendapatkan suatu zaman orang yang berilmu sedikit, membicara banyak. Lebih baik berilmu ketimbang beramal, dan itu sudah kejadian saat ini.
Maka orang yang belajar itu orang yang sangat beruntung sekali kalau telah mengambil bagian daripada saran Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mengambil porsi daripada anjuran Nabi Muhammad SAW. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis lagi, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu perlu pembahasan yang panjang. Tapi di antara yang penting juga itu dari segi kehidupan keduniaan. Adapun dari segi kehidupan akhirat, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nanti Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan semua hamba-hambanya Allah pada hari kiamat, dan kita mengimani itu. Tsumma yaqul, Allah nanti akan memanggil siapa yang Allah akan panggil ketika dibangkitkan semua pada hamba-hambanya Allah pada saat itu, saat dibangkitkan, hari kebangkitan. Ya ma'syarul ulama, wahai orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu tentunya. Orang yang belajar, orang yang mengajar. Ya ma'syarul ulama, mereka akan disuruh pertama kali. Mungkin hadis ini jarang yang dengar. Selama ini kita selalu dengar orang yang berjihad langsung masuk surga tanpa hisab. Hadis ini jarang kita dengar. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada saat kita dibangkitkan daripada kehidupan dunia ini yang telah dimatikan oleh Allah, kita bangkit kembali. Allah akan menyeru kepada orang-orang yang berilmu pertama kali. Ya ma'syarul ulama, wahai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar, seperti kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Ketahuilah dulu pada saat kalian di dunia, tidaklah aku titipkan ilmu ini kepada kalian kecuali aku tahu bahwa kalian layak menerima ilmu ini. Jadi bersyukur orang yang mampu duduk di majelis ilmu, berarti dia termasuk golongan yang Allah katakan layak menerima ini. Berapa ribu manusia yang bisa hadir mampir lewat, tapi tidak tergerak hatinya untuk ikut duduk bersama kita. Berapa ratus majlis dilewati oleh banyak manusia, dan mungkin dia memiliki kesempatan yang lebih luas ketimbang orang yang hadir sekarang. Kita tidak tahu, mungkin ada orang yang memiliki kesibukan yang lebih daripada orang yang sekedar lewat saja terlihat sibuk, padahal fardhi, kosong. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan nanti, wahai orang yang belajar, wahai orang yang berilmu, ketahuilah dulu waktu kalian duduk belajar, kalian mampu mengajar, kalian bisa memahami satu masalah, itu titipan dari Allah. Tidaklah aku titipkan ilmu ini kepada kalian dahulu di dunia, kecuali karena aku tahu kalian memang orang-orang yang layak untuk dititipkan ilmu tersebut. Usyukurakum, bersyukur kepada Tuhan kita semua bahwa kita telah dijadikan orang-orang yang layak menurut Allah untuk menerima titipan ilmu atau belajar ilmu agama ini. Lalu ketika Allah katakan seperti itu, ini Allah yang mengatakan kita orang-orang yang layak versi Allah ini, bukan orang-orang yang layak versi kualifikasi daripada pandangan manusia. Allah yang mengatakan layak. Dari aspek apapun kita melihat, tapi kan saya kayaknya tidak ada condong-condong buat belajar agama. Kita tidak tahu, pandangan Allah berbeda dengan kita. Ada manfaat yang mungkin bisa kita keluarkan untuk banyak orang dari segi apapun ketika Allah memberikan kelayakan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Siapapun kita, dari apapun background, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah katakan itu, setelah Allah panggil, Allah serukan kepada mereka, Allah katakan, inni lam Allah ilmi fikum, aku tidak menaruh ilmu kepada kalian kecuali aku tahu kalian memang layak. Walam adha ilmi fikum li'adzibakum, dan aku tidak menaruh ilmuku kepada kalian dahulu dengan tujuan untuk mengazab kalian. Tentu aku menjadikan kalian orang yang layak, dan aku titipkan ilmu ini karena aku sayang kepada kalian dan aku ingin menggunakan kalian dalam rangka menyebarkan rahmatku kepada semua makhluk. Tidak pernah Allah titipkan ilmunya kepada suatu hamba kecuali hamba tersebut orang pilihan dan bukan dimaksudkan dengan untuk tujuan mengazab orang tersebut. Idhabu faqad ghafartu lakum. Maka hari ini di hadapan Allah pada saat itu Allah katakan, idhabu, pergilah kalian semua, aku telah ampuni segala dosa kalian dari berbagai macam kekurangan yang pernah kalian lakukan di muka bumi ini. Hadis ini jarang mendengar. Banyak kita selalu dengar orang yang jihad fisabilillah itu tentu, orang yang berilmu dan orang yang belajar juga memiliki keutamaan. Di saat Allah memanggil mereka di hadapan seluruh makhluk yang lain, Allah katakan, pergilah kalian, aku telah mengampuni seluruh dosa. Itu diantara keutamaan dari segi akhirat yang tadi kita bahas dari awal itu, keutamaan orang yang berilmu dari pandangan keduniaan.
Itu masih banyak lagi, tapi hadis itu sangat banyak kalau kita bahas satu persatu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, saya boleh melanjutkan sedikit lagi supaya selesai bahasannya. Karena masih panjang sebenarnya. Sedikit lagi. Waktu ini kayaknya kurang panjang sebenarnya kalau untuk bahas masalahnya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu maka kita tarik garis lagi. Kenapa Rasulullah sampai menjadikan orang yang berilmu wakil-wakilnya Tuhan? Kita sudah mengetahui alasan-alasannya tadi itu banyak. Dari segi keduniaan begitulah kemuliaan mereka. Dari segi keakhiratan begitu juga kemuliaan mereka. Dengan dasar-dasar yang tadi telah kita ketahui, pantas kalau memang mereka dijadikan wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan berpegang oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau alasannya tepat berarti terjawablah. Kalau tadi pertama kita mencari jawaban siapa orang yang berpegang kepada Allah takut, siapa orang takut, orang berilmu. Kenapa sampai orang yang berilmu dijadikan tempat berpegang? Alasannya sudah terjawab tadi, dari pandangan keduniaan dan dari pandangan keakhiratan. Berarti jawabannya adalah bukan karena siapa mereka, tapi apa yang ada pada mereka. Berarti siapapun bisa menjadi mereka di sini. Bisa dipahami? Berarti tidak ada fanatisme terhadap orang, oknum atau kelompok, tetapi karena apa yang ada pada diri mereka yang menjadikan mereka seperti itu. Bukan siapa mereka, tapi apa yang ada pada diri mereka yang menjadikan mereka seperti itu. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita muncul lagi sedikit masalah. Berarti yang mulia itu, yang hebat itu ilmu. Sehingga dengan ilmu siapapun yang ada ilmu pada dirinya bisa menjadi seperti itu. Apakah semua ilmu yang akan menjadikan orang seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Karena finish daripada permasalahan ini bukan pada ilmu. Jawaban daripada permasalahan ini adalah siapa yang memberitahu kita akan ilmu itu mampu menjadikan orang istimewa. Siapa? Rasulullah SAW. Berarti kita jangan juga tertipu sampai kepada ilmu saja. Karena ilmu itu menjadi istimewa dan mengangkat derajat manusia. Informasi-informasi tersebut kita dapatnya dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Maka tidak semua ilmu akan menjadikan seseorang wakil-wakilnya Tuhan untuk dijadikan tempat berpegang. Tetapi orang yang membawa ilmu, yang ilmu tersebut tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita ketahui. Jadi sudah mulai mengerucut ini masalah. Kalau ilmu tersebut tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, ini tidak menjamin menjadikan orang tersebut mulia dengan pandangan-pandangan yang tadi sehingga dapat dijadikan tempat berpegang. Maka jangan heran kalau ada orang yang berilmu dijadikan tempat bersandar masih juga merusak. Karena memang Rasulullah tidak menjamin semua ilmu. Ketika ilmu tersebut tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, itulah ilmu yang menjadikan orang tempat berpegang daripada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami sampai sini? Sudah mulai jelas ya? Tapi sebenarnya belum jelas. Kenapa belum jelas? Ya saya minta waktu sedikit. Karena banyak daripada manusia yang berdakwah nanti. Saya yang membawa ilmunya Nabi Muhammad. B mengatakan saya membawa ilmunya Nabi Muhammad. Sementara A menyerang yang B menyerang yang A. Ini akan menjadi permasalahan lagi untuk orang awam. Ini yang mana ini? Semuanya ilmu. Kita sudah tahu ilmu yang tersambung kepada Nabi Muhammad. A mengatakan saya ilmunya tersambung kepada Nabi Muhammad. B mengatakan saya ilmunya tersambung kepada Nabi Muhammad. C mengatakan saya ilmunya tersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi A menyerang B, B menyerang C, saya menyerang A, dan begitu seterusnya. Lalu apa yang benar? Orang awam akan bingung. Pergi ke toko buku, Profesor Doktor A mengatakan ini haram. Sampingnya Profesor Doktor B mengatakan ini dianjurkan. Orang bingung nanti buat. Dan dua-duanya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ini Al-Quran, yang ini Hadis. Yang ini Al-Quran, yang ini juga Hadis. Saya ikut yang mana kalau begitu? Yang mau jadi tempat berpegang. Ini mesti nanti belum ada jawabannya kira-kira. Jelas sampai sini. Jadi tadi sebenarnya belum jelas kan kita mengetahui. Buktinya apa? Jadi banyak kekacauan di mana-mana. Kalau kita ingin mengetahui ilmu yang tersambung kepada Rasulullah, jangan menerima dakwah daripada siapapun. Kembalikan kepada definisi yang didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ilmu tersebut.
Kita harus tahu ilmu yang ada pada Nabi Muhammad itu ilmu yang seperti apa, dan yang sangat layak mendefinisikannya adalah Nabi Muhammad sendiri. Tidak bisa kita, kalau saya berdakwah ini ada orang mengatakan itu masih asumsi juga jatuhnya nanti. Kita harus lihat ilmu apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, sehingga nanti kalau kita telah mengetahui itu, kita tinggal jadikan itu cerminan kepada orang yang mengatasnamakan ilmu agama. Jelas? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat, ya, Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari di dalam Sahihnya keduanya, Rasulullah katakan sedikit, "Mathalu ma ba'athanillah minal ilmi wal huda kamathalil ghaisil katsir." Hadis ini sangat indah sekali. Rasulullah katakan begini, perumpamaan ilmu yang selalu bersandar dengan hidayah yang Allah berikan kepadaku bagaikan hujan yang deras. Ini waktunya masih ada berapa menit? Saya boleh info dulu? Masih boleh ya? Insya Allah. Saya juga sebenarnya ada kajian lagi habis ini, tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur ke bahas itu. Saya nanti setelah 8 di Jakarta ada kajian lagi, jadi nanti saya mau isi jadi bisa berlama-lama. Tapi kita selesaikan dulu ini sedikit. Saya mau isi. Jangan lupa. Rasulullah mengatakan perumpamaan, perhatikan baik-baik, ini setiap kalimat ini memiliki qaid, memiliki kata. Perumpamaan orang yang perumpamaan ilmu yang bersandar dengan hidayah yang Allah turunkan kepadaku bagaikan hujan yang deras. Bagaikan hujan yang deras. Begini. Di dalam uslub berbahasa Arab, itu tidak mungkin dimasukkan kata-kata perumpamaan kecuali ada tujuan-tujuannya. Di antara tujuan uslub berbahasa Arab menggunakan perumpamaan, yang pertama adalah sesuatu yang dibicarakan ini sesuatu yang besar, tetapi sering dianggap remeh oleh orang. Itu alasan pertama. Ketika sesuatu yang agung dan besar, tetapi orang suka menganggap remeh, biasanya Rasulullah ketika berbicara akan hal tersebut selalu pakai perumpamaan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena begitu mulia atau begitu agungnya, begitu besarnya hal yang dibicarakan, dan sulit seseorang sampai kepada pemahaman tersebut, maka Rasulullah memberikan perumpamaan agar orang tersebut memiliki takrib pendekatan agar memahami hal tersebut. Paham atau tidak ya? Begini contoh. Ketika saya mengatakan, saya minum, misalnya di sini ada minuman. Minuman ini sangat manis sekali. Sangat manis sekali. Ya, saya minum. Ketika saya mengatakan, ini minuman begitu manis sekali. Apakah manis yang saya rasakan, yang begitu manis tadi, dapat difahami oleh pendengar ketika mendengar saya mengatakan ini manis sekali? Semua akan memahami manis sesuai dengan rasa manis yang dia pikirkan. Di bayangannya dia, oh manis mungkin kayak teh yang tadi pagi saya minum. Oh mungkin kayak barusan saya habis makan permen, kayak gitu manisnya. Tidak bisa. Kita ini cuma bisa mentransfer informasi, tapi belum bisa mentransfer rasa. Tapi hebatnya bahasa Arab itu bisa mentransfer informasi yang bersamaan dengan rasa, sehingga pembicara akan menyampaikan apa yang dia rasakan sama kepada pendengar. Itu ada ilmunya dalam bahasa Arab. Di antaranya menggunakan perumpamaan. Ketika saya mengatakan minuman ini manis sekali, saya ingin menyampaikan rasa manisnya, tapi orang yang mendengar hanya cuma bisa merasa yang manis, ya manis. Versinya masing-masing, di kepalanya ini rasanya masing-masing. Maka saya tidak ingin orang-orang menganggap remeh maksud manis saya, karena ini begitu manis sekali. Saya harus datangkan contoh agar orang bisa mendekatkan rasa yang saya rasakan. Saya katakan minuman ini manis sekali, bagaikan coklat yang ditambahkan dengan manisnya gula, yang ditambahkan dengan manisnya susu, yang ditambahkan dengan maka nanti pemikiran jamaah semua sudah berbeda dari pemikiran awal waktu saya katakan minuman ini manis sekali. Kok bisa begitu? Langsung dipikirannya manis sekali. Berarti hampir-hampir sampai kepada apa yang saya inginkan. Itu di antara tujuan bahasa Arab menggunakan tamtsil, perumpamaan. Jelas ya kira-kira? Jelas atau tidak sampai sini? Kedua, karena tadi seseorang biasa menganggap enteng akan suatu masalah, maka didatangkan perumpamaan supaya orang menganggap itu tidak remeh lagi. Ketika Rasulullah berbicara tentang ilmu yang diturunkan oleh Allah kepadanya, Rasulullah menggunakan perumpamaan. Rasulullah katakan perumpamaan ilmu yang bersandar dengan hidayah yang Allah berikan kepadaku bagaikan hujan yang lebat.
Berarti kita sudah tahu alasannya apa? Alasannya berarti Rasulullah sedang ingin memberikan informasi kepada kita akan begitu agungnya ilmu ini. Tapi Rasulullah tahu ketika kita mendengarkan itu kita hanya, oh iya ilmu itu Masya Allah ya. Tapi kita tidak sampai apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Paham atau tidak? Waktu kita coba saya menjelaskan, Pak, ilmu agama itu luar biasa Pak. Dengarnya kira-kira gimana? Ya Pak, Alhamdulillah emang Masya Allah. Biasa aja tapi kan. Padahal maksud saya itu luar biasa ya luar biasa. Waktu saya bilang Pak ilmu agama ini luar biasa, reaksinya biasa aja atau enggak? Sama di depan ada mobil Lamborghini, Pak mobil Lamborghini di depan itu luar biasa. Langsung ke depan, wah iya benar itu luar biasa ininya, wah benar ya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin memberitahu jangan anggap enteng ini masalah. Biasanya hal-hal yang dianggap enteng itu selalu pakai tamsil, pakai contoh perumpamaan. Jadi pada saat Rasulullah ilmu ini luar biasa, Rasulullah perumpamakan. Ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi sebelum kita lihat perumpamaannya, garis bawahi dulu kata-kata Mathalu ma ba'athanillah minal ilmi wal huda. Perumpamaan yang Allah turunkan kepadaku daripada ilmu yang bersamaan dengan al-huda. Ini yang kita garis bawahi pertama kali. Nanti ada poin kedua. Poin pertama, ketika berbicara tentang ilmu Nabi Muhammad yang Allah turunkan kepadanya, Rasulullah mengikatkan ilmunya dengan al-huda. Ini ikatannya wajib nih. Maksudnya apa? Kalau ilmu tersebut tidak bersamaan dengan al-huda, berarti itu bukan ilmu yang diwarisi dari Nabi Muhammad. Ini untuk menjawab permasalahan yang tadi, ilmu yang dari Nabi Muhammad itu yang bagaimana? Nabi ketika berbicara ilmu yang Allah turunkan kepadanya, selalu Nabi katakan al-ilmu al-huda. Ilmu yang Allah turunkan kepadaku selalu bersama dengan al-huda, hidayah. Maka kalau ada ilmu yang tidak bersama hidayah, dapat dipastikan tidak tersambung ke Nabi Muhammad, mengatasnamakan apapun itu sekalipun agama. Kalau ilmu nggak bersamaan dengan hidayah, apa itu hidayah? Hidayah ini adalah rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa cinta kepada seluruh makhluknya Allah dengan harapan kebaikan sebagaimana yang kita harapkan kebaikan itu kepada kita, kita harapkan kepada orang lain juga. Itu hidayah namanya. Jadi kalau ada ilmu sehebat apapun itu, tetapi tidak ada unsur hidayah di dalam penyampaiannya, bahkan bisa merusak atau menyalahkan atau memusuhi atau menginginkan kecelakaan kepada orang yang tidak benar, dapat dipastikan ilmu itu bukan ilmu yang bersandar dengan hidayah, maka apapun alasannya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sini sudah mulai terabah. Jadi ilmu yang dari Nabi Muhammad itu bagaimana? Biasanya definisinya Nabi. Nabi itu mengatakan kalau ilmunya dari Nabi yang diturunkan Allah selalu dengan al-huda, dengan rasa takut. Dengan rasa takut. Maka dikatakan al-ilmu khasyatun kulluhu. Ilmu itu adalah rasa takut keseluruhannya. Yu'rafu bidzaka ahluhu. Kalau kamu ingin tahu siapa orang yang berilmu, lihatlah rasa takut pada dirinya. Dengan itu kamu akan ketahui dia orang yang berilmu. Al-ilmu yasmu bil a'mali wal ahwal. Ilmu itu akan indah dan tumbuh dengan perbuatan dan sikap-sikap yang baik. La bil jidal, bukan dengan sibuk berargumentasi salah menyalahkan satu dengan yang lain, itu bukan ilmu. Wa kathratil kalam, dan banyaknya berbicara itu juga tidak dikatakan dengan ilmu. Bagaimana kamu mengetahui orang yang berilmu? Semakin orang itu memberikan rasa takut dirimu kepada Allah, itulah ilmu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Sampai sini bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami sedikit lagi ya? 2 menit, 3 menit, 5 menit lah ya, saya gak bohong nanti 2 menit, 3 menit, 10 menit aja. Ya sedikit lagi, sedikit. Kalau yang sudah kelamaan mohon angkat tangan ya, karena saya tidak tahu ini waktunya di sini baru pertama kali. Sedikit lagi. Jadi sudah mulai jelas bahwa ilmu yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu pasti sama al-huda jamaah. Kalau tidak ada al-huda, bagaimana ciri-cirinya al-huda? Akan membuat rasa takut. Seburuk apapun orang itu, ketika dia didatangkan dengan ilmu, dia akan takut kepada Allah, bukan malah membenci. Wah, ada orang ini begini, saya nggak mau terjadi salah-salah. Wah, ini bukan al-huda. Paham? Mengatasnamakan apapun itu. Orang yang baik akan semakin baik, orang yang buruk ingin menjadi baik. Orang yang belum baik akan bersabar akan sikapnya yang tidak baik, akan tetapi dia akan memuji orang yang baik. Itu ilmu yang sama al-huda. Nabi Muhammad ini membawa ilmu dengan al-huda. Kalau ada ilmu sebaik apapun, setinggi apapun, sehebat apapun, tanpa ada al-huda, ciri-cirinya apa?
ada rasa takut di dalam penyampaiannya dan ingin orang menjadi baik sebagaimana dirinya. Bukan cuma kita yang masuk surga, semua orang mau masuk surga, dan Al-Huda itu menginginkan kita masuk surga sebagaimana orang yang buruk masuk surga juga. Al-Huda itu kita ingin masuk surga sebagaimana orang yang memusuhi kita, kita harapkan masuk surga. Karena kita membenci orang bukan karena orangnya, tetapi keburukannya, dan kita mengharapkan ya Allah, dia belum tahu apa yang aku rasakan, berikan rasa ini kepadanya supaya dia sama-sama dengan aku nanti di surga. Ilmu yang didasari dengan Al-Huda. Ini masih umum ya Pak. Ya, saya tidak mau bahas dalam lagi ilmu dengan Al-Huda apa, nanti tercabang menjadi fan-fan keilmuan di dalamnya. Dari segi hukum masuk fikih, dari segi tauhid masuk akidah, dari segi tazkiyatun nafas masuk tasawuf, suluk, dan yang semisalnya. Ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya bagikan apa? Rasulullah katakan, perumpamaan orang yang membawa ilmu yang Allah turunkan kepadaku yang selalu bergandengan dengan Al-Huda, kamathalil ghaitsil katsir, bagaikan hujan yang deras. Ini indahnya lagi, Rasulullah menggunakan kalimat al-ghaith. Dalam bahasa Arab hujan itu banyak, Pak. Dalam bahasa Arab hujan itu banyak, motor dan lain-lainnya. Kalau al-ghaith, hujannya itu hujan yang dari awal turun sampai akhirnya, dan setelah hujan memberikan hanya manfaat saja. Itu al-ghaith dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada hujan yang romantis, hujan yang menumbuhkan pohon yang mati, hujan yang memberikan dahaga bagi orang yang sedang kehausan, hujan yang mendatangkan air bagi sumur yang kekeringan, itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghaith. Ada nanti hujan yang kalau turun banjir bandang, ada nanti hujan yang turun bikin longsor. Dalam bahasa Arab itu berbeda-beda semua. Nabi Muhammad memilih redaksi al-ghaith, yang artinya hujan dari awal sampai akhir yang baik semua itu. Kalau ada tanah kering jadi hidup, kalau ada pohon yang mati jadi hidup, kalau ada orang yang haus jadi dahaga, kalau ada kekurangan air jadi terpenuhi airnya. Ini dalam bahasa disebut dengan al-ghaith. Ketika memperumpamakan orang yang membawa ilmu dari Nabi Muhammad, yang ilmu tersebut selalu bersamaan dengan Al-Huda, dia itu bagaikan hujan al-ghaith tadi dimanapun dia berada. Jelas? Maka ketika dia berada dimanapun, dia akan menghidupkan yang mati, dia akan menyatukan yang terpisahkan, dia akan menumbuhkan yang patah, dia akan menjaga yang perlu dijaga, dan dia akan selalu menjadi hujan yang indah, yang setelah dia tidak ada, buah itu akan tumbuh dihidupi oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Ini ilmu yang didasari dengan Al-Huda. Maka kalau ada orang yang benar-benar membawa ilmu tersebut dimanapun dia berada, seburuk apapun kondisi yang dia hadapi, dia akan siap menjadi hujan itu. Hujan yang penuh indah. Sesuatu yang buruk akan menjadi indah, sesuatu yang mati akan hidup kembali. Itulah al-ulama yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu belum mampu langsung berpegang kepada Allah dengan berbagai macam kekuranganmu, berpeganglah kepada mereka. Mereka ini siapa? Telah terjawab semua itu tadi. Tentu jawaban ini belum masih banyak pembahasan, tadi tidak kita bahas. Tapi setidaknya ciri-ciri utama mereka sudah terlihat jelas. Mereka takut kepada Allah. Dan orang yang paling takut orang yang berilmu. Alasannya kenapa ilmu sudah kita bahas, tetapi tidak stuck sampai di ilmu. Ternyata ilmu itu mulia karena Nabi Muhammad, dan ilmu yang datang dari Nabi Muhammad akan senantiasa bersama Al-Huda dengan ciri-cirinya. Kalau mereka ada, Nabi memperumpamakan dengan hujan yang indah sekali. Dan ketika Nabi memperumpamakan itu hanya untuk mendekatkan kita pada hakikatnya lebih indah daripada yang diperumpamakan. Sebenarnya Nabi Muhammad ingin mengetahui, memberitahu kepada kita bahwa ilmu yang didasari dengan al-hidayah itu lebih indah daripada hujan yang tadi kita bicarakan. Karena kita tidak mampu sampai kepada pembahasan itu, maka Rasulullah memberikan perumpamaan saja. Kalau cuma sampai di perumpamaan saja sudah indah, bagaimana kalau memang hakikat daripada yang diinginkan oleh Nabi Muhammad? Ini saya rasa memang perlu pembahasan yang banyak sekali. Ya, tapi setidaknya akhir daripada hadis yang tadi, intinya kita lagi bahas satu hadis sebenarnya. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tadi, kun ma'allah, jadilah kamu kepada Allah selalu. Fa'inam takun ma'allah, kalau kamu tidak bisa, kun ma'aman kalam Allah, ikatkan diri kamu kepada mereka. Mereka tadi itu semua pembahasan kita dengan keutamaannya. Apa intinya? Di akhir daripada hadis tersebut, fa'innahu, karena dia, mereka itu yusiruka ilallah, yang akan menghantarkanmu juga kepada Allah. Jadi intinya pun kita akan kembali kepada Allah.
dengan berbagai macam cara, tentu dengan cara ilmu atau berdekat dengan orang-orang yang berilmu. Saya rasa mungkin ini sekilas daripada pembahasan. Dan ini ada tanya jawab sih. Waktunya saya juga gak apa-apa, tapi ya tadi mohon maaf saya ini ada kelewatan daripada itu. Ya setidaknya pemahaman tersebut akan tersampaikan kepada kita. Dan intinya itu bukan formalitas kajiannya, tapi apa yang kita pahami dan kita mau pulang daripada kajian. Insyaallah kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaannya ini banyak sekali, bagaimana tidak apa-apa ya. Ya mungkin nanti di lain waktu kita akan jawab, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi, tidak usah di sini dimanapun. Dan insyaallah Allah kumpulkan kita sesuai dengan riwayat tadi, akan dipanggil oleh Allah dan Allah terhapuskan daripada berbagai macam kekurangan daripada kita. Jamaah kurang lebih maaf bila mana ada kekurangan daripada penyampaian dan tidak dapat difahami atau bahasa yang tidak layak. Saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu